السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak di tengah hiruk pikuk kehidupan, di antara tekanan hidup, rasa cemas, dan beban yang tak kunjung usai? Ada satu amalan ringan namun dahsyat yang sering kita anggap biasa saja. Padahal amalan ini mampu membuka pintu-pintu keberkahan, menghapus kegelisahan, dan mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu adalah sholawat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yaitu dahsyatnya sholawat Fatih, sholawat yang dikenal sebagai pembuka segala kebaikan, pembuka pintu rizki, pembuka jalan keluar dari kesulitan hidup. Sholawat yang jika diamalkan dengan penuh keyakinan, bisa mengubah hidup seseorang dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang. Mari kita mulai dengan membaca bersama, dan ini sholawat fatihnya saya rangkumkan buat sahabat semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa, wal khatimi lima sabaqa, wal nasiril haqqa bil haqqi, wal hadi ila siratin mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Latin, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Salawat ini bukan sekadar rangkaian kata, bukan sekadar lantunan lisan tanpa makna. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jembatan antara kita dengan rahmat Allah. Ini adalah kunci yang sering kita lupakan, padahal ia membuka banyak pintu yang tertutup. Sahabat, banyak orang hari ini sibuk mengejar dunia. Mereka berlari mencari rezeki, mengejar jabatan, mengumpulkan harta, tapi mereka lupa satu hal penting: keberkahan. Tanpa keberkahan, semua yang kita miliki terasa sempit, terasa kurang, terasa tidak pernah cukup. Disinilah letak dahsyatnya sholawat, khususnya sholawat Fatih. Ia bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga menghadirkan ketenangan dalam hati. Ketika hati tenang, pikiran jernih, dan ketika pikiran jernih, hidup pun menjadi lebih terarah. Sholawat adalah bukti cinta. Dan siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan mencintainya. Siapa yang sering bersolawat, maka ia akan dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Bayangkan, di saat semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri, kita justru mendapatkan syafaat dari manusia paling mulia. Tidak hanya itu, setiap kali kita membaca solawat, Allah akan membalas dengan 10 rahmat. 10. Ini bukan janji manusia, ini janji dari Rabb semesta alam. Maka pertanyaannya, kenapa kita masih pelit bersolawat? Sahabat, mungkin hari ini kamu sedang merasa lelah, mungkin rizkimu terasa seret, mungkin hidupmu penuh masalah. Tapi cobalah, ambil waktu sejenak, duduk dengan tenang, lantunkan sholawat Fatih dengan hati yang hadir, bukan sekadar lisan, tapi juga perasaan. Rasakan bagaimana hati yang gelisah perlahan menjadi tenang, bagaimana pikiran yang kusut mulai menemukan jalan keluar. Karena sholawat bukan hanya ibadah, tapi juga obat. Dan yang lebih luar biasa, sholawat ini bisa diamalkan oleh siapa saja, tidak butuh syarat khusus, tidak harus menunggu sempurna. Justru dalam keadaan kita penuh dosa sekalipun, sholawat bisa menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu hidupmu hancur baru mendekat. Jangan tunggu semua hilang baru bersolawat. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, dari satu bacaan, satu niat, satu langkah menuju perubahan.
Karena bisa jadi perubahan besar dalam hidupmu dimulai dari satu kalimat sederhana, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat, mari kita masuk lebih dalam memahami dahsyatnya sholawat Fatih dalam kehidupan kita. Sholawat Fatih dikenal sebagai pembuka. Pembuka apa? Pembuka segala kebaikan, pembuka pintu rizki yang terasa tertutup, pembuka jalan keluar dari masalah yang terasa buntu. Bahkan banyak ulama menyebut bahwa sholawat ini memiliki keutamaan luar biasa jika diamalkan dengan istiqamah. Bayangkan ini, ketika seseorang rutin membaca sholawat Fatih, ia seperti mengetuk pintu langit. Setiap hari, setiap waktu, ia terus mengetuk, dan Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang datang dengan penuh harap. Banyak kisah nyata, orang yang hidupnya berubah hanya karena istiqamah bersolawat. Dari yang awalnya kesulitan ekonomi, perlahan rizkinya terbuka. Dari yang hatinya gelisah, menjadi penuh ketenangan. Dari yang hidupnya terasa berat, menjadi ringan. Kenapa bisa begitu? Karena solawat menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah adalah kekasih Allah. Ketika kita mendekat kepada yang dicintai Allah, maka Allah pun akan mendekat kepada kita. Salawat Fatih juga memiliki kekuatan dalam membersihkan hati. Hati yang penuh iri, dengki dan prasangka buruk perlahan akan dilunakkan, digantikan dengan rasa syukur, sabar, dan keikhlasan. Sahabat, masalah terbesar manusia bukan pada hidupnya, tapi pada hatinya. Jika hati rusak, maka semua terasa salah. Tapi jika hati baik, maka bahkan dalam kesulitan pun kita bisa merasakan nikmat. Dan salawat adalah salah satu cara paling cepat untuk memperbaiki hati. Tidak hanya itu, salawat Fatih juga bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Banyak orang mengeluh doanya tidak dikabulkan, tapi mereka lupa. Adab dalam berdoa adalah memulai dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Cobalah ubah cara berdoamu, awali dengan salawat, perbanyak salawat, akhiri dengan salawat, maka lihatlah bagaimana Allah membuka jalan yang tidak pernah kamu sangka. Sahabat, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tapi seberapa berkah apa yang kita dapatkan. Dan keberkahan itu datang dari kedekatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan remehkan amalan kecil, karena bisa jadi amalan yang terlihat sederhana di mata manusia justru sangat besar di sisi Allah. Mulai hari ini, biasakan dirimu membaca sholawat Fatih. Targetkan 100 kali sehari atau semampumu. Yang penting istiqamah. Jangan hanya semangat di awal, lalu berhenti di tengah jalan. Ingat, yang Allah lihat bukan banyaknya, tapi konsistensinya. Dan satu hal lagi, jangan hanya bersolawat saat butuh. Jangan hanya ingat Rasulullah saat sedang susah. Jadikan solawat sebagai bagian dari hidupmu, dari nafasmu, dari rutinitas harianmu. Karena semakin sering kamu bersolawat, semakin dekat kamu dengan cahaya. Dan ketika hidupmu penuh cahaya, maka kegelapan apapun tidak akan mampu menguasaimu. Sahabat, jika hari ini kamu ingin hidupmu berubah, jangan mulai dari dunia, tapi mulailah dari langit. Jangan mulai dari usaha semata, tapi mulailah dari doa dan solawat. Kejar Allah, maka dunia akan mengikuti. Dan salah satu cara paling indah untuk mengejar Allah adalah dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, mari kita lanjutkan perjalanan hati ini dengan lebih dalam lagi, memahami rahasia besar di balik sholawat Fatih. Karena semakin kita mengenalnya, semakin kita sadar bahwa ini bukan sekedar amalan, tapi jalan hidup. Perhatikan lafaz yang agung ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa, wal khatimi lima sabaqa, wal nashiril haqqa bil haqqa, wal hadi ila siratil mustaqim.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat, dalam setiap kalimatnya terdapat makna yang sangat dalam. Al-Fatih lima ughliqa, pembuka dari segala yang tertutup. Ini bukan hanya makna simbolik, ini adalah doa agar segala yang tertutup dalam hidup kita dibukakan oleh Allah melalui perantara kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tertutup dalam hidupmu hari ini? Rizki, hati yang gelisah, jalan keluar yang belum terlihat, atau mungkin hubungan yang retak, harapan yang pudar, dan doa yang terasa belum terjawab. Shalawat ini mengajarkan kita untuk kembali mengetuk pintu langit dengan cara yang paling mulia. Kemudian, wal khatimi lima sabaqa, penutup dari yang telah lalu. Ini adalah isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna. Maka ketika kita bersholawat, kita sedang memohon agar segala kekurangan kita disempurnakan oleh Allah. Amal yang kurang diperbaiki, niat yang lemah dikuatkan, hidup yang berantakan dirapikan. Sahabat, tidak ada manusia yang sempurna, tapi dengan sholawat kita mendekati kesempurnaan dalam pandangan Allah. Lalu, wan nasiril haqqa bil haqqa, penolong kebenaran dengan kebenaran. Ini adalah pengingat bahwa hidup ini bukan sekedar mencari dunia, tapi menegakkan kebenaran. Dan siapa yang dekat dengan Rasulullah, maka ia akan dibimbing menuju jalan yang benar. Dan ditutup dengan wal hadi ila siratil mustaqim, pemberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Bukankah ini yang kita cari selama ini? Petunjuk, arah hidup, makna dari semua yang kita jalani. Sahabat, banyak orang hidup tapi tidak tahu arah. Banyak yang berlari tapi tidak tahu tujuan. Tapi orang yang dekat dengan sholawat, ia tidak akan tersesat, karena ia selalu terhubung dengan sumber cahaya. Sekarang, mari kita renungkan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal yang tidak penting? Berapa banyak energi yang kita keluarkan untuk mengejar dunia yang fana? Tapi berapa sedikit waktu yang kita gunakan untuk bersholawat? Padahal bisa jadi solusi dari semua masalah kita bukan pada usaha yang lebih keras, tapi pada hati yang lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Sahabat, mulai hari ini, ubah pola hidupmu. Bangun pagi, awali dengan sholawat. Di perjalanan, isi dengan sholawat. Saat menunggu, lantunkan sholawat. Sebelum tidur, tutup dengan sholawat. Jadikan ia teman setiamu. Karena sholawat tidak pernah mengkhianati. Ia selalu kembali dengan kebaikan, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Dan sekarang, ini adalah bagian terpenting. Jika kamu merasa naskah ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ini adalah jawaban dari kegelisahanmu, maka jangan berhenti di sini. Ambil langkah nyata. Mulai hari ini, niatkan dalam hatimu, aku akan istiqomah membaca sholawat Fatih setiap hari. Tidak perlu langsung banyak, mulai dari 10 kali, 50 kali, 100 kali. Yang penting konsisten. Dan ajak orang lain. Kirimkan ini kepada temanmu, bagikan kepada keluargamu, sebarkan kepada siapapun yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, satu sholawat yang mereka baca menjadi jalan pahala yang terus mengalir untukmu. Sahabat, bayangkan jika ribuan orang bersholawat karena kamu. Bayangkan, jika setiap hari pahala itu terus mengalir, bahkan saat kamu tidur. Ini bukan hanya tentang ibadah, ini tentang investasi akhirat. Jangan tunda lagi. Mulai sekarang, mulai saat ini, mulai dari dirimu. Ucapkan dengan hati yang penuh harap. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa. Dan rasakan bagaimana hidupmu perlahan berubah, lebih tenang, lebih lapang, lebih berkah. Sahabat, kejar Allah, maka dunia akan mengikuti. Dekati Rasulullah dengan sholawat, maka hidupmu akan dipenuhi cahaya. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu sempurna, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih punya waktu. Ini saatnya, bangkit, perbaiki hati, dan hidupkan lisanmu dengan sholawat.
Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang cinta kepada Rasulullah, yang lisannya selalu basah dengan sholawat, dan yang hidupnya dipenuhi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.